Baca kalianlah itu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan didatangkan pada hari kiamat. Inilah untungnya. Bagi siapa ini? Syafi'al li ashabihi, syafaat bagi sahabatnya. Siapa sahabatnya? Orang yang membaca Al-Quran. Itulah sahabat Al-Quran itu. Jadi kita yang membaca Quran itu nanti akan datanglah Al-Quran sebagai syafaat. Huruf demi hurufnya akan berbicara. Jadi saksi kepada Allah bahwa dia sudah dibaca, dan dia akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala ramadhana syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah ta'ala dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ketua dan seluruh kepengurusan masjid beserta seluruh kepanitaan Ramadan yang sama-sama kita muliakan, Bapak RW kita, Bapak-bapak RT, para alim ulama, orang-orang tua kami yang kami muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, anak-anak kami yang kami sayangi. Judul pengajian kita malam ini yang ditetapkan oleh IGMI Kota Pekanbaru ialah keutamaan mengkhatamkan Al-Quran. Al-Quran, kitab yang harus kita pertanggungjawabkan ke hadapan Allah kelak. Semahal apapun kitab kita beli, itu tidak ada pertanggungjawabannya. Kita beli kitab Munjid sampai 1 juta lebih harganya satu set, itu tidak akan ditanya kita nanti dikubur. Satu kata pun dari kata-kata yang tertera di kitab Munjid tidak akan dipersoalkan. Tapi Al-Quran yang walaupun kita bisa ambil dengan cara pray, kalau tidak dapat pray datang ke rumah, saya kasih pray. Begitulah murahnya Al-Quran itu, harga dari sisi materi. Tapi ingat, Al-Quran ini akan dipertanggungjawabkan. Sampai kita di barzah saja, pertanyaan salah satu di antaranya persoalan Quran. Makanya Al-Quran bukan kitab biasa. Orang Islam kitabnya Al-Quran. Makanya kalau ada orang Islam tidak bisa baca Quran, malulah pada diri sendiri. Malu kita pada diri sendiri. Kita mengatakan Islam, kitabnya Al-Quran, tapi tidak bisa baca Quran. Kan malu kita seharusnya. Jadi makanya tidak ada alasan bagi kita tidak bisa baca Quran. Saya tidak bisa baca, saya sudah atu-atu. Malulah pada diri sendiri. Tapi ingin belajar macam mana? Belajar. Insya Allah dalam tempo singkat bisa baca. Karena Al-Quran itu sengaja dipermudah Allah kita untuk mempelajarinya. Saya buat satu contoh. Anak saya sekolah di MDA Munawarah. Sekolah di kala itu di SD yang di Jalan Jenderal. Saya hanya mengajarinya membaca Quran habis sholat subuh dalam waktu yang sangat singkat. Tapi terbukti duluan beliau pandai baca Quran dari baca ABC. Coba bayangkan, saking mudahnya belajar Al-Quran itu. Makanya kalau ada atu-atu tidak bisa baca Quran, berarti tidak mau belajar. Itu aja jawabnya itu. Ada nenek-nenek tidak pandai baca Quran, berarti tidak mau belajar. Anggap remeh dia dengan karya Allah itu. Marah kali ada ustadz ini katanya. Bukan ustadz yang marah. Saya hanya mengingatkan. Kalau cerita marah, gaya bahasa saya aja itu yang model marah. Kalau orang Tapanuli itu lembut-lembut pun kami ngomong macam marahnya itu. Makanya 3 orang aja kumpul orang Tapanuli, udah sekampung kedengaran suaranya itu. Baterinya semua alkalin. Macam mana mau dibilang? Dibikin volume rendah pun tinggi juga. Jadi jangan anggap marah saya ini, hanya mengingatkan. Jadi tidak ada orang Islam mati tanpa bisa baca Quran. Ini harus kita ingat. Saya menyesal Ustaz, saya ingin belajar lagi.
Tapi kemana saya belajar? Panggil ustadz-ustadz kita ke rumah. Kalau malu, kita terbuka belajarnya. Di Masjid Siratul Mustaqim ada hari itu 3 orang atu-atu tidak bisa baca Quran. Saya bilang, jangan kau mati dulu Pak, sebelum kau pandai baca Quran, saya bilang. Saya kan gaya bahasanya memang begitu. Jangan kau mati dulu sebelum bisa baca Quran, saya bilang. Cuma lagi ustadz, aku udah tua ini. Setiap saya pulang wirid, kumpul kita di masjid, ngaji kita. Alhamdulillah 2 minggu, tidak sampai sebulan bisa baca Quran. Apa tidak bisa kita sisihkan 2 minggu untuk belajar Quran? Sementara baca handphone 24 jam kita bisa baca. Kenapa tidak kita sisihkan waktu hanya 2 minggu untuk belajar baca Quran itu? Kenapa tidak mau? Kalau cerita masuk surga, mau di sab pertama pula masuk surganya. Tidak tanggung-tanggung. Bila perlu dia diprit langsung masuk surga dia. Tapi baca Quran aja tidak bisa. Mana bisa? Pertanyaan di alam barzah saja sudah Al-Quran. Perlu kita ingat. Yang kedua, Al-Quran ini sampai di akhirat akan didatangkan kembali kepada orang yang membacanya. Itu dijelaskan Rasulullah dalam riwayat Bukhari. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Baca kalianlah itu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan didatangkan pada hari kiamat. Di masa itu akan didatangkan dia itu. Inilah untungnya. Bagi siapa ini? Syafi'al li ashabihi. Syafaat bagi sahabatnya. Siapa sahabatnya? Orang yang membaca Al-Quran. Itulah sahabat Al-Quran itu. Jadi kita yang membaca Quran itu nanti akan datanglah Al-Quran sebagai syafaat. Huruf demi hurufnya akan berbicara. Jadi saksi kepada Allah bahwa dia sudah dibaca. Dan dia akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Bayangkan betapa untungnya. Kalaulah 30 juz itu berapa huruf agak-agaknya? Wallahu alam. Saya tidak pernah hitung hurufnya. Ada klasifikasi Al-Quran di bukunya di rumah saya, tapi saya kurang percaya segitu huruf Al-Quran itu. Kenapa? Karena huruf Al-Quran itu, kita buat satu contoh. Dzalikal kitabula. Udah berapa huruf itu? Dza, lam, kaf, alif, lam, kaf, ta, alif, ba. Itu aja udah berapa huruf? Zalikal kitab baru. Jadi makanya tidak sedikit huruf Al-Quran itu. Luar biasa jumlahnya. Semua huruf demi huruf Al-Quran itu akan didatangkanlah kepada orang yang membacanya. Bercaralah ini huruf demi huruf. Bersaksi mereka. Dan mereka jadi syafaat bagi orang yang membacanya. Subhanallah. Betapa untungnya mengkhatamkan Al-Quran itu. Makanya jangan mati sebelum khatamkan itu Al-Quran. Bagaimana caranya? Mulai malam ini hajarlah membaca Al-Quran. Jangan baca WA aja. Ini baca WA non-stop. Macam kebutuhanlah bagi dia membaca WA itu. Saya mungkin kalau cerita grup di WA saya 30 lebih grup di handphone saya. Tapi tidak saya baca itu. Saya selalu bilang sama orang-orang yang ada di grup itu, jangan kalian informasikan ke saya berita yang perlu kalau lewat WA grup. Tidak akan saya baca. Saya bilang aja tidak saya baca. Kenapa? Macam baca Yasin saya dibikinnya. Kapan saya berhenti asing membaca grup lah saya itu. Makanya tidak saya baca grup. Makanya masuk saya di grup apapun, jangan harap saya baca WA grup. Tidak akan saya baca itu. Tidak mau saya lebih membaca WA daripada membaca Al-Quran. Jadi makanya kita ini pun usahakanlah kita sesuai dengan bahasa kita berbuat. Kita mengatakan diri kita Islam, kitab kita Al-Quran. Jangan sempat tidak bisa baca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu itu umat Muhammad, kata Rasulullah, adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang belajar baik, yang mengajarkan juga baik. Makanya kita usahakan jamaah Masjid Al-Munawwarah ini
tidak ada yang buta aksara Al-Quran dan mati setelah mengkhatamkan Al-Quran. Kalau bisa setiap Ramadan khatam Al-Quran. Tidak bisa minimal sekali seumur hidup jadilah itu, ketimbang tidak pernah khatam. Mudah-mudahan dengan khatamnya kita membaca Al-Quran ini, di yaumil masyar seluruh ayat Al-Quran akan jadi saksi dan jadi syafaat untuk kita. Mudah-mudahan dengan pertolongan Al-Quran kita bebas dari neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah bilang tadi, pengajian kita ini kan cepat ikan lele ikan gabus. Cepat tepat, tak usah bertele-tele, lebih bagus. Karena ini pengejar Ramadan tidak perlu panjang-panjang ini. Apa guna berbuih-buih mulut saya berbusa-busa tapi tidak ada yang mengamalkan? Tidak perlu itu. Pendek-pendek yang penting amalkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.